seorang istri, kebetulan suaminya pada saat itu sudah tak punya duit, mungkin di PHK, dan istrinya pembisnis, kaya. Maka kepada siapa dia mesti bersedekah? Maka kepada suami. Wabda biman ta'ul wa khairus shadaqati min dhahri ghina. Di depanmu itu satu rumah denganmu siapa? Suami. Jadi kalau istri kaya, dia ngasih duit kepada suami adalah sedekah. Seorang istri, seorang ibu ngasih makan dengan jerih payahnya sendiri, maka dia ngasih sedekah kepada anaknya, bukan nafkah. Karena yang wajib menafkahkan istri dan anak adalah suami. Jadi kalau ditanya, Pak Ustadz saya kerja, suami saya kerja, gaji saya ini untuk siapa Pak Ustadz? Untuk ibu. Berarti saya kalau ngasih ke suami apakah nafkah? Bukan nafkah, sedekah. Ngasih ke anak adalah sedekah. Jadi misalkan si perempuannya ini kaya, lalu bilang sama suami, abang, memang kalau akhir-akhir ini aku tengok kamu sedang miskin, bang. Jadi aku yang kaya, bang, maka aku kasih sedekah kepadamu, bang. 200, bang. Jangankan 200 juta, bang. Hatiku dan badanku ini untukmu. Itulah kalau istri sudah sangat cinta kali sama suami. Jadi ini penting. Maka kita tengok sekeliling kita, saudara kita, sepupu kita, ipar kita, jangan sibuk kita memberi ke orang lain dulu. Tapi kalau kita sudah cukupkan yang kekurangan saudara kita, tak masalah, silahkan. Nah, itulah dilanjutkan oleh Rasulullah, wa may yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang menjaga dirinya, tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaga. Banyak sekarang orang-orang itu bermental fakir, bermental miskin. Makanya ketika Rasulullah menyampaikan ini dilanjutkan dengan kalimatnya, wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan cukupkan. Tidak terlalu merasa kurang. Jadi ini menyambung dengan kalimat yang sebelumnya. Siapa yang menjaga dirinya, Allah akan jaga. Jadi bagaimana? Jangan bermental fakir, jangan bermental miskin, suka minta-minta. Padahal Rasulullah sudah menyampaikan meminta-minta itu haram. Kata Rasulullah kepada Qabisah, ya Qabisah, innal mas'alatah, sesungguhnya meminta-minta itu la tahillu, tidak halal, berarti haram. Illa li ahadin salasatin, kecuali kepada 3 orang. Siapa yang boleh meminta, kata Rasulullah? Yang pertama, rojulin tahammala hamalatan, dia punya tanggungan hutang. Hutang dia karena untuk makan dan untuk hidup. Lalu yang kedua, rojulin asobathu musibatun, orang yang kena musibah, kebakaran, tanah longsor, banjir dan lain sebagainya. Dan yang keempat, rojulin asobathu faqotun, dia terkena musibah penyakit, kena penyakit stroke sehingga dia tidak punya pekerjaan, kena penyakit gula sehingga dia tidak bisa jalan lagi, kena gula, diabetes. Maka 3 orang kategorinya ini boleh meminta-minta. Kalau selain orang ini meminta-minta, jangan. Ini kadang banyak orang gayanya ibu-ibu tuh macam gaya ibu pejabat, dipakailah selendang, dipakai tas yang mahal-mahal. Pas nyampe di kondangan, asli nak minta wifi lajeng, wifi saya. La ilaha illallah, gaya kayak istri pejabat, tapi sering meminta-minta. Maka meminta seperti ini namanya haram. Jadi kalau kita ini mampu, jangan terlalu minta-minta. Yang boleh meminta itu orang yang banyak hutang, orang yang kena musibah kebakaran, banjir, tanah longsor, rumahnya habis, dan yang ketiga dia kena penyakit tak bisa kerja lagi. Maka ini yang disebut wa may yasta'fif yu'ifallah. Barang siapa yang menjaga dirinya untuk tidak meminta-minta, maka Allah akan jaga. Dan barang siapa yang merasa cukup, Allah cukupkan.